Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang nggak masuk hari ini saya absen dulu. Cika Dia Ayu, Dela Ayu, Dwi Ayu, Eka Dia, Faizin Amin, Aida, nggak masuk. Dan oh datang terlambat. Oke. Maya Syarah, oke. Titi, Cindy, hadir. Susi, Lydia, hadir. Oke, bagi semuanya hadir. Mbak yang terlambat kenapa? Silakan baca doa sendiri. Silakan dulu, besok jangan kembali lagi ya. Hari ini kita akan belajar materi Al-Quran. Punya bab tentang sabar. Ada yang tahu sabar itu apa? Bisa ini. Apa pernah punya perasaan sedih nggak? Pernah. Sedih kenapa? Kamu sedih kenapa? Apa sedih? Katanya pernah sedih. Kenapa sedih? Sedih kenapa? Dimarahin orang tua? Selain itu apa lagi? Sedih kenapa? Pernah ngerasain sedih nggak? Apa bapak sedih? Gak ditemenin? Gak berteman? Gak punya uang saku? Di rumah baca-baca. Sedihmu kenapa? Ditinggal pacar. Setelah ditinggal pacar. Selain itu apa lagi? Raportnya Anjlo masih bagus ini ya. Raportnya Anjlo. Oke. Nah, ketika kamu sedih seperti itu, biasanya kamu cerita nggak sama temanmu? Cerita. Ujung-ujungnya solusi dari temanmu apa? Suruh sabar ya. Nah, mesti sabar. Ujung-ujungnya itu mesti sabar. Dan kenapa sekarang? Kenapa kok disuruh sabar? Ada yang tahu? Sebelum kita mempelajari sabar, ini tujuannya. Jadi kita materinya ini adalah sabar dalam menghadapi masalah baru. Masalah yang banyak tadi, tinggal pacar, nggak bisa ngomong, bisa ikutin. Terus apa tujuannya? Tujuannya yaitu mampu menganalisis terjemah ayat Al-Quran Al-Baqarah 155 sampai 156. Kemudian bersikap sabar dalam menghadapi, mengklasifikasikan sikapnya. Kemudian mampu menunjukkan hikmah bersikap sabar. Terus, apa itu sabar ini? Jawabannya, sabar berarti menahan diri. Secara istilah berarti nggak boleh ngeluh, sabar itu. Nggak boleh marah, nggak sabar. Kemudian sabar itu apa? Menjalankan perintahnya Allah. Walaupun kita itu mendapatkan musibah, masalah, kita tetap selalu menjalankan perintahnya Allah. Jangan dibaca. Dari dua ayat tadi atau dua surat tadi, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 155, kita diingatkan bahwasanya kita itu akan mendapatkan ujian dari Allah berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan kekurangan buah-buahan. Dan sampaikan kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang akan tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi tidak hanya untuk orang yang meninggal, untuk siapa? Orang yang kena musibah. Betul. Kalau kita mendapatkan musibah apapun itu, entah itu nggak punya uang, entah kita diputus pacarnya, ya bilang aja inna
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena hanya Allah lah yang memberikan kita semua itu, ya kan, milik Allah. Jadi mau kamu dapat uang itu ya Allah yang ngasih rezeki, mau kamu dapat pasangan itu Allah juga yang ngasih jodoh. Kalau misalkan Allah udah mau mengambil miliknya, ya sudah, terlepaskan. Kemudian dari ini semua Allah kasih cerita. Kan di sini kan ada nih. Apakah belum sampai kepadamu berita-berita orang sebelum kamu? Nah, ini di sini ada kisahnya Nabi Nuh, ada kisahnya kaum Samud. Jadi ini Bu Zeda mau cerita juga kisahnya Nabi, siapa yang punya penyakit lama nggak sembuh-sembuh, kemudian ditinggal sama anaknya, meninggal, mau ditinggal juga sama istrinya. Tahu nggak? Nabi Ayub itu adalah orang yang paling bertakwa sama Allah dan paling sabar. Kok bisa? Karena beliau itu melaksanakan semua perintahnya Allah, tapi diuji sama Allah. Punya anak banyak, punya harta melimpah, punya istri cantik, kemudian meninggalkan anaknya itu dicabut satu-satu. Gak sampai habis anaknya, tapi Ayub gak pernah malu, gak pernah itu marah-marah sama Allah ataupun menangis meronta-ronta. Enggak, ya memang sedih ya, tapi cukup berdoa sama Allah. Doanya nggak minta untuk dihidupkan kembali tanahnya atau minta apa, enggak. Ya terus berdoanya tetap memuji kepada Allah. Kemudian harta bendanya dihabiskan semuanya, nggak punya harta benda, sampai akhirnya melarang jenenge Nabi Ayub enggak beli apa-apa, makan aja meminta. Nah, sampai akhirnya rumah nggak punya, apa-apa nggak punya, beliau kan akhirnya dikulit, punya penyakit gatal-gatal seluruh badannya kecuali mata sama lidah. Tapi Nabi Ayub gak pernah sedih. Cara wong ngene iki paling ya wis bunuh diri paling ya. Wis selama sapa maneh wis. Nek gak ngono wis malah madul Gusti Allah, ya Allah, gomen gitu. Kok tega kok, ya Allah, salahku apa? Padahal aku sudah beribadah. Nek kok malah apa ini? Nabi Ayub tidak. Ya pokoknya berusaha mau makan, beliaunya itu pergi minta tolong ke tetangganya, mau ada yang bisa dibantu enggak gitu. Tapi lama-lama tetangganya yang jijik, siapa sih nggak pengen nongkrong ngelapai kayak ngono, nggak ada yang mau. Akhirnya Nabi Ayub itu punya istri yang cantik, istrinya yang bekerja digodain sama orang-orang laki-laki yang malu ya, yang nakal itu digodain. Terus cerai nolain Nabi Ayub itu. Ngapain sama Nabi Ayub sih? Budikan sing elek ngono kuwi, marah nih sampe aku. Istrinya Nabi Ayub juga gak pernah mau. Wes pokoknya tetap setia sama Nabi Ayub. Sampai akhirnya ada yang bilang, suamimu itu kan Nabi, masa nggak bisa minta ke Allahnya? Masa nggak bisa minta ke Tuhannya untuk diberikan sedikit kebaikan dari dirinya itu? Karena Nabi, oh nggak gitu. Nabi Ayub kemudian disambati sama itu. Suamiku, orang-orang semuanya tuh tanya, kamu tuh Nabi, kenapa kau itu tidak berdoa sama Allah, minta kesembuhan, minta rezeki, gak usah susah-susah banget, aku gak diterima sama orang-orang. Jawabannya Nabi Ayub, aku itu sudah cukup menerima kenikmatan selama hidup ini. Kalau misalkan sisa umurku ini diambil semua harta bendaku, aku kan sudah menikmati selama 70 tahun, wes enak. Bilang tahu lah tuh kayak nenek kos katanya sambat, malu sama Allah. Ini kita belajar dari situ. Nah, di sini Allah itu udah ngasih contoh-contoh supaya kita itu berlaku ya sabar dari nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan kisahnya Nabi Nuh ini, seorang nabi punya anak durhaka. Sopo itu? Kan'an itu durhaka. Bapaknya nabi, dikongkon beriman kepada Allah enggak mau. Dari gambar ini kalian ambil hikmah dari gambar ini, tapi tidak sendiri-sendiri, kerjanya kelompok. Dari kelompoknya masing-masing. Coba dari satu perwakilan per kelompok ini untuk menyampaikan hasil dari gambaran yang tadi Bu Zeda tampilkan.
Berdiri. Yang lain boleh perhatikan temennya, ya. Iya, berdiri di sini aja. Dari gambar tersebut kita belajar satu, selalu bersabar dalam menghadapi kesalahan dalam perlombaan atau pertandingan. Dua, belajar dari kesalahan dalam perlombaan sebelumnya. Tiga, belajar Jadi maksudnya itu lomba-lomba yang dimaksud maraton tadi itu bukan sekedar larinya, tapi apa? Kesabaran dalam menghadapi atau Oke. Bisa dipahami ya? Ini maka tugas kalian selanjutnya kita nonton video, ya. Dari video ini nanti saya harap kalian bisa menentukan sikap apa saja yang terdapat dalam video tersebut, gitu ya. Oke. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan sama komanya kembali. Oke, yang sudah boleh untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sari. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasi perilaku sabar. 1. Menahan diri untuk tidak mengikuti peraturan pondok. Itu hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah presentasi dari teman-temannya semuanya, kasih aplaus dong. Terima kasih, sudah dipahami ya. Saya tes konsentrasinya. 3, merah. 2, hijau. 1, kuning. 3, 2, 1. Merah, hijau, kuning. Kuning, kuning, merah, hijau, kuning. Oke. Untuk tugas selanjutnya, saya bagi-bagikan sesuai dengan kelompoknya. Untuk itu silakan dikerjakan. Terus dikumpulkan hasil kerjanya. Ini berarti kalian sudah dapat menunjukkan sikap yang sabar. Kan sulit mengerjakannya, nanti yang mengalami kesulitan, bingung, akhirnya diskusi. Dari materi ini, apa yang kalian dapat? Coba. Dari materi sabar ini kalian bisa dapat apa? Berpikir positif, bagus. Apa lagi? Mengalah diri. Apa lagi? Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan ketenangan dan keimanan, dengan sabar kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah. Kemudian meningkatkan kualitas hidup, gak mudah marah, dan mendapatkan pahala yang besar. Otomatis dalam sabar dan pahala yang besar. Terus pesannya Bu Zaidah nih, marilah kita tingkatkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap cobaan. Minggu depannya kita belajar kaki dan yang kita bahas adalah keterkaitan iman, Islam, dan ihsan. Seperti biasanya kita berdoa dulu. Oke, selesai. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.